Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 10 memenangkan tender. Setelah keduanya duduk, sebagian besar orang di sekitar sedang mengobrol. Pendengaran Thomas Kin yang luar biasa mendengar beberapa patah kata. Siapakah dua orang ini? Kenapa duduk di sini? Ya, aku pikir kursi ini disediakan untuk Ketua Sun. Mengapa mereka duduk? Aku kenal wanita ini, sepertinya dia nona besar keluarga Zhu *. Keluarga Zhu. Haha, kapan keluarga Zhu memenuhi syarat untuk duduk bersama kita? Thomas Kin menoleh ke belakang. Pria yang berbicara itu adalah seorang pemuda tampan berkulit putih. Pemuda itu memiliki aura feminin, di tengah alisnya tersirat kesombongan. Siapa dia? Thomas Kin bertanya. Melissa Zhu menoleh ke belakang, lalu segera berbalik. Kak Thomas, jangan lihat. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Qi, Lucas Qi. Thomas Kin menoleh, tetapi sorot matanya terlihat dingin. Tender akan segera dimulai, kata Lucas Qi. Proyek farmasi Suan Company kali ini, kami keluarga Qi harus mendapatkannya. Jika ada yang mau bersaing menawar dengan kami, maka akan menjadi musuh keluarga kami. Kata-kata Lucas Qi sangat arogan, tetapi tidak ada orang di sekitar yang berani membantahnya, dan mereka semua hanya terdiam, tidak berani bersuara. Keluarga Qi, tidak ada yang berani menyinggungnya. Meskipun Suan Company adalah perusahaan yang komprehensif, tetapi proyek farmasi adalah bisnis utamanya. Keluarga Qi ingin langsung memonopoli semua proyek farmasinya, sungguh semena-mena. Melissa Zhu juga mengerutkan kening, air mukanya tidak enak dilihat. Thomas Kin bertanya, Melissa, proyek farmasi Suan Company, kamu mau? Melissa Zhu mengangguk, tentu saja. Oke, aku akan meminta mereka memberikannya kepadamu. Mendengar ini, Melissa Zhu terkejut. Kamu meminta mereka memberikannya kepadaku. Melissa Zhu menggelengkan kepala tak berdaya. Kak Thomas sekarang jadi suka bercanda. Keluarga Meng itu adalah keluarga seperti apa? Itu adalah keluarga yang berkuasa di seluruh Donghai, orang terkaya di seluruh provinsi, 10 besar di negeri ini. Bahkan 3 keluarga besar pun harus memberi muka kepada perusahaan besar Meng. Keluarga menengah seperti mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Meng, apalagi orang yang tidak punya kekuasaan seperti Thomas Kin. Keluarga Qi begitu semena-mena, Melissa Zhu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Segera, upacara pembukaan pun dimulai. Weston Meng baru naik ke atas panggung dan menyampaikan pidato. Bagaimanapun itu adalah perusahaan besar Meng, ditambah hari ini upacara pembukaan Suan Company, dan hampir semua tokoh besar di Donghai datang. Setelah Weston Meng berpidato, Ketua Sun juga naik ke panggung untuk berbicara. Selanjutnya, masuk proses tender. Melissa Zhu mengambil dokumen tender di tangannya, tetapi dalam waktu yang lama tidak mengisi harga. Dia tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian. Menghadapi keluarga Qi yang begitu besar, jangankan Melissa Zhu, bahkan seluruh keluarga Zhu pun tidak punya kesempatan untuk menang. Jika sampai menyinggung keluarga Qi, maka jangan berharap bisa berpijak di Donghai. Terlebih lagi, meskipun Melissa Zhu benar-benar menulis harganya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa memenangkan tawaran. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar Suan Company mau mengindahkan perusahaan farmasi kecil Melissa Zhu? Lupakan saja, susah payah akhirnya bisa datang ke sini, anggap saja untuk menambah pengalaman. Melihat Melissa Zhu menghela nafas, Thomas Kin menggelengkan kepalanya, mengambil dokumen penawaran dari tangannya, dan menuliskan harga di atasnya. Hei, Kak Thomas,
Apa yang kamu lakukan? Kamu. Melissa Zhu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Kak Thomas ingin macam-macam, biarkan saja. Bagaimanapun kita menulis, tetap tidak akan memenangkan tawaran, jadi biarkan saja dia mencobanya sendiri. Setelah beberapa menit, semua orang menyerahkan dokumen penawaran. Weston Meng berdiri di atas panggung dan mengumumkan hasilnya. Ada senyum percaya diri di wajah Lukas Qi. Di Donghai, tidak ada yang berani bersaing dengan mereka keluarga Qi. Kue sebesar Suan Company, keluarga Qi harus mengambil potongan yang paling besar, sedangkan sisanya, orang lain boleh membaginya. Weston Meng berdiri di mimbar dan membaca hasilnya. Suan Company, untuk semua proyek farmasi, perusahaan pemenang tendernya adalah Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Hah. Selesai bicara, tempat itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan semua orang tercengang. Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Perusahaan mana ini? Mengapa tidak pernah mendengarnya? Keluarga Qi, keluarga Su, atau keluarga Hua? Semua orang saling memandang, tidak paham, mereka belum pernah mendengar tentang perusahaan sekecil itu. Melissa Zhu tercengang, dia memenangkan tender. Tidak hanya itu, dia memenangkan semua proyek farmasinya. Bisnis utama Suan Company adalah obat-obatan. Meskipun merupakan perusahaan yang bersifat komprehensif, sebagian besar dananya akan diinvestasikan dalam obat-obatan. Dengan kata lain, lebih dari setengah dari 5 miliar akan diberikan kepada Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Melissa Zhu benar-benar bingung, mengapa perusahaan besar Meng bisa memilih mereka. Kak Thomas, berapa banyak yang kamu tulis dalam dokumen tender? Thomas Qin berkata, 4,9 miliar. Petik 2 petik 2. Melissa Zhu hampir muntah darah. Kak Thomas, kamu sudah gila. Suan Company hanya menyuntikkan total 5 miliar yuan, dan kamu menulis 4,9 miliar. Bukankah itu berarti semua dana perusahaan mereka harus diinvestasikan kepada kita? Siapa yang akan menyetujuinya? Orang lain yang menawar tender akan mengusahakan harga serendah mungkin, bahkan terkadang bisa lebih rendah dari biaya produksi. Thomas Qin malah meminta harga yang paling tinggi. Thomas Qin berkata, bukankah aku menyisakan mereka 100 juta, lagi pula, kamu sudah memenangkan tendernya. Mulut Melissa Zhu hanya bisa ternganga tanpa bisa mengatakan apa-apa. Thomas Qin benar, bagaimanapun, dia telah memenangkan tendernya. Proyek 4,9 miliar, untung abis ini. Uang itu seperti diambil tanpa usaha, seolah-olah sedang bermimpi. Setelah mengumumkan proyek lainnya, keduanya berdiri. Melissa Zhu belum tersadar sepenuhnya, masih kaget setengah mati. Awalnya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki venue hari ini. Tetapi sekarang, dia telah memenangkan proyek 4,9 miliar Suan Company. Perubahan yang terjadi di antara itu benar-benar terlalu besar. Saat keduanya hendak pergi meninggalkan venue, seorang pria muda feminin berdiri di depan mereka. Itu adalah Lukas Qi. Ekspresi Lukas Qi terlihat muram. Sorot matanya ketika menatap Melissa Zhu di depannya, terlihat dingin. Nona keluarga Zhu Asterisia, kamu sangat tidak tahu diri, sudah mengambil proyek keluarga Qi, apakah kamu pikir kamu bisa keluar dengan aman? Raut wajah Melissa Zhu terlihat tidak bagus, dia lupa mengenai hal ini. Tuan muda Qi ***, bagaimana pilihan keluarga Meng adalah keputusan mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lukas Qi mencibir, tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu benar-benar patuh, kamu tidak seharusnya menyerahkan dokumen tendernya. Sekarang kelihatannya, keluarga Qi masih terlalu baik kepada kalian. Melissa Zhu sedikit takut, wajahnya terlihat pucat. Thomas Qin mengambil langkah maju dan berdiri di depan Melissa Zhu, memandang Lukas Qi dengan sinis.
Keluarga Qi, memangnya sangat hebat. Tatapan Lukas Qi tertuju pada Thomas Qin, wajah pria ini terlihat asing. Siapa kamu? Thomas Qin berkata, nama keluargaku Qin, Qin dari keluarga Qin. Lukas Qi mengerutkan kening, keluarga Qin. Belum pernah mendengarnya. Thomas Qin berkata, 10 tahun yang lalu, keluargamu, keluarga Qi adalah anjing terbaik dari keluarga Qin aku. Kenapa, bahkan pemilik sebelumnya pun tidak pernah dengar. Bersambung. Titik.